Selamat pagi, sahabat KMI, salam IBS, ketemu lagi sama saya Ezi. Tentunya di konten BPR KMI, konten yang tentunya menginspirasi dan memberikan banyak motivasi untuk kita semua, apalagi kalau bukan di konten Leader Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda dari narasumber sebelumnya. Kali ini narasumbernya cantik, sepertinya, yang memang salah satu perempuan yang ada di BPR KMI di posisi Departemen Head. Siapa lagi kalau bukan Ibu Intan. Selamat datang Bu Intan. Sehat ya? Iya, Bu Intan ini adalah Departemen Head di Departemen Human Capital ya. Ibu Intan, boleh nanti saya tanya-tanya terkait pengalaman Bu Intan. Mungkin nanti di closing juga bisa memberikan kita masukan dan motivasi ya Bu. Boleh ya Bu ya? Oke, Untuk boleh. sebentar. Bu Intan, boleh diceritakan kita Bu, mungkin bisa di-sharing ke sahabat KMI perjalanan karir Bu Intan dari awal sampai saat ini Bu Intan menjadi seorang Departemen Head di BPR KMI. Oke, mungkin saya boleh cerita dulu. Itu saya sampai sekarang pertama kali berkarya tahun 2014. Dulu itu sebagai marketing justru. Saya nggak punya background psikologi, nggak punya background MSDM juga. Jadi dulu saya berkarir itu awalnya jadi sales lapangan indoor, door to door maksudnya. Ketok-ketok pintu gitu ya? Ya, saya udah ngerasain lah dulu jalan naik motor dari Fatmawati ke Jakarta Utara gitu, udah lumayan capek sih dulu. Oke, kemudian akhirnya saya nyemplung ke dunia outsourcing. Oke. Di situ posisi saya masih jadi account manager. Nah, disitulah saya belajar tentang gimana cara mengelola SDM end-to-end-nya dari awal proses rekrut sampai ke tahapan PHK. Ajukan sekarang di kreditmandiri.co.id. Proses cepat, syarat mudah, pasti aman. Di situ saya banyak banget dapat ilmu tentang SDM. Nah, di situ saya berniat dan bertekad suatu hari saya harus bergabung menjadi human capital. Oke. Nah, ya kebetulan ada rezeki dan ada jalan. Saya bermulai karir menjadi human capital itu sebagai business partner dulu, human capital business partner di perusahaan Docotel ya, kalau pernah dengar Docotel Group. Nah, di situ sampai sekarang akhirnya pindah ke sini. Saya pertama jadi human capital business partner head dulu, kemudian alhamdulillah dapat promosi jadi departemen head. Wah, luar biasa. Oke, sahabat KMI, kalau tadi kita dengar cerita dari Bu Intan itu justru awalnya tuh bukan ngurusin orang, istilah bukan human capital loh, tapi menjadi seorang marketing. Kok bisa berubah pindah ruang gitu Bu Intan dari marketing? Memang passionnya kah atau memang wah yaudah deh terlanjur deh adanya lowongan kerjanya atau mungkin ada posisinya di human capital, yaudah human capital aja deh. Justru enggak, memang saya dari dulu itu saya tertarik dengan yang namanya manusia. Oke. Ya, jadi memang itu dasar mulanya saya punya tekad untuk ngurusin orang gitu. Oke. Di marketing sebenarnya juga itu termasuk ini ya, waktu saya jadi marketing kan harus tahu karakternya orang, harus Negosiasi negosiasi macam-macam itu kan, karakter manusia dan lain-lain juga dipelajari. Nah, dari situ kok saya tertarik banget. Oke. Ya, gitu sih Mas. Jadi memang basicnya sudah kepedulian ya Bu ya, kalau Iya. bisa saya bisa apa? People simpulkan, oriented. iya people oriented, dan mungkin Bu Intan di sini salah satunya ya karena memang menyukai apa namanya hubungan sosial dengan orang, mungkin juga pendekatan atau caringnya dengan orang sehingga mendorong Ibu Intan menjadi seorang human capital ya Bu. Betul. Bu, ada cerita menarik tadi yang Ibu ceritakan. Kalau saya boleh tahu itu awal berkarir menjadi seorang marketing itu berapa lama Bu? Saya 4 tahun mungkin ya, 3 tahunan jadi marketing. 3 tahunan jadi marketing. Hampir 4 tahun. Oke, itu kan ternyata door to door ya. Itu Ibu nggak ada rasa malu atau nggak Iya. ada rasa oh gue perempuan nih capek gitu? Pasti awalnya pasti ada, cuman kan ya memang tuntutan pekerjaan, ya mau nggak mau saya harus coba. Yang pasti kalau jadi marketing itu tantangannya adalah penolakan. Oke. Tuh, jadi begitu masuk itu saya sering tuh bawa flyer, bawa name tag, Pak, baru bilang Pak itu udah nggak mau, udah sering banget itu ngerasain yang kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah dari situ juga mental kita kebentuk ya Mas. Oke, betul. Jadi
Justru dari pengalaman marketing mungkin bisa mengajarkan kita bahwasanya bagaimana kita cara nge-treat orang ya Bu Intan ya. Betul. Yang macam-macam karakter orang sehingga di posisi sekarang di human capital juga pastinya banyak keluhan-keluhan dari karyawan ya Bu. Betul. Banyak aduan-aduan dari karyawan jadi membuat Ibu Intan semakin bisa support karyawan-karyawan di BPR KMI. Khususnya kita semua nih sahabat KMI lagi nonton hari ini ya. Bu Intan, kalau misalkan saya boleh tahu nih, ini kan kita kan SDM kan banyak ya Bu ya di Banyak. BPR KMI. Terus kita ada 23 cabang di Betul. BPR KMI. Bagaimana sih Bu cara Ibu bisa mengayomi ya atau bisa maintain lah untuk karyawan-karyawan BPI biar tetap produktif di Oke. BPR KMI? Menarik pertanyaannya. Yes, good. Satu jawaban saja sih kalau untuk pertanyaan itu. Saya punya tim yang hebat. Oke. Ya, saya punya ada total tim saya ada 11 orang. 11 orang kita punya satu prinsip yang sama dan mereka sangat support banget tersebar di berbagai macam di 6 area. 6 area. Ya, 6 area di 23 cabang itu sih caranya. Jadi garis besarnya adalah satu frekuensi. Iya. Ya, satu frekuensi di sahabat KMI. Jadi Bu Intan memiliki dan sangat believe atau bisa dikatakan trust kepada timnya sehingga apa yang dinakodakan oleh Bu Intan, timnya berjalan dengan sesuai frekuensi dari human capital Ibu. Ya, kita punya satu tagline Oke, boleh adalah di-share, Bu? treat people as people. Itu adalah tagline human capitalnya Treat people BPR. as people. Yes. Oke. Kalau sahabat KMI nggak tahu arti di sini. Ya. Oke, jadi caranya Bu Ita sebenarnya simple ya Bu. Gimana caranya untuk kita bisa tetap produktif, tetap bisa enjoy bekerja, sersan, serius tapi santai di BPR KMI adalah menyamakan frekuensi antara Ibu Intan dengan timnya sehingga menyalur ke seluruh karyawan yang ada di BPR KMI. Oke, Bu Intan, kira-kira apa sih tantangan mungkin boleh yang terberat atau mungkin yang teringan menjadi seorang human capital di BPR KMI? Terberat mungkin ya. Boleh, terberat. Jadi human capital itu kayak burger. Analoginya di atas itu manajemen, daging itu HC-nya, di bawah roti yang paling bawah itu karyawan. Oke. Nah, gimana caranya kita menyatukan kemauannya manajemen dan karyawan? Oke. Nah, terkadang itu kan ada gap dan ada hal yang nggak sesuai gitu. Nah, itu Berbeda sih, pendapat mungkin ya. iya, itu Berbeda kan. keputusan. Itu Oke. berat banget sih. Itu berat banget. Tapi so far sejauh ini tentunya kalau ada Bu Intan semua bisa selesai masalah. Tanpa masalah. Loh, kayak tagline salah satu. Oke, guyon sahabat KMI. Oke, berarti caranya adalah untuk kita bisa memaintain atau untuk bisa mengayomi karyawan-karyawan BPR KMI adalah kuncinya menerapkan satu frekuensi dulu ya Bu Iya. terhadap tim. Jika timnya Bu Intan nih khususnya di Human Capital sudah bisa sefrekuensi, bisa sejalan, maka mungkin ke karyawan-karyawannya mungkin juga bisa disalurkan dengan baik ya Bu ya. Oke. Bu, ada gak sih Bu kendala Ibu di human capital terkait mungkin ya namanya kita karyawannya kadang ada satu gejolak-gejolak batin gitu Bu yang akhirnya membuat Bu Intan harus menangani satu isu atau satu problem yang ada di karyawan tersebut. Oke, banyak ya pastinya karena kalau HC itu ngurusin sumber daya manusia, ngurusin orang-orang. Dimana orang-orang itu satu kepala, dua kepala itu bisa beda-beda karakternya. Setuju. Ya itu sih tantangannya kalau misalnya kita ngurusin barang, produk atau lain-lain gitu kan kita bisa setel semaunya kita kan. Betul. Nah kalau misalnya di human capital itu kita mau setel manusia pasti banyak ada yang nggak sesuai Betul. lah sama mereka, ada yang demo lah, Betul. ada yang komplain lah. Nah kita untuk memberikan pengertian ke ke sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini sulit gitu. Gimana caranya supaya mereka bisa menerima, bisa ngejalanin. Nah gimana juga supaya kita bisa menerapkan peraturan-peraturan dan mereka bisa ngikutin gitu, itu sih susahnya. Wah, luar biasa nih. Pastinya Ibu Intan juga sudah mengerti kan Bu bagaimana how to treat satu orang itu berbeda dengan orang lain, ya kan? Pasti. Satu yang ini berbeda dengan ini karena memang setiap karakter orang kan, apalagi di BPR kan banyak ya Bu karyawannya Bu ya. Banyak. Dengan 23 cabang, artinya Ibu Intan sudah paham terkait mengatasi segala kendala yang ada di BPR KMI khususnya di SDM. Ya,
Bu, apa aja sih Bu peran HC untuk mendorong pelatihan untuk menciptakan SDM yang tentunya pastinya unggul dalam meningkatkan kinerja perusahaan? Oh ya, yang pasti sih dalam hal itu kita selalu membandingkan sama perusahaan-perusahaan lain. Kita selalu survei juga ke perusahaan-perusahaan lain dan melihat dari perkembangan global yang saat ini terjadi, itu harus disesuaikan juga pelatihan-pelatihan apa. Kita harus memastikan karyawan kita menerima pelatihan yang seimbang gitu dengan perkembangan zaman sekarang. Itu sih. Sama yang pasti kita juga pasti akan menggali kebutuhan-kebutuhan user. Pengennya mereka punya karyawan seperti apa. Nah, nanti itu treatment yang akan kita berikan ke karyawan. Oke, jadi memang treatmentnya pun juga sudah ditentukan dari pihak HC. Tadi Bu Intan sudah jelaskan ke kita semua. Kalau saya ambil benang merahnya nih, sahabat KPI, artinya Bu Intan selalu mengikuti era yang sedang tren saat ini. Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang kita ingin terapkan sebuah pelatihan yang untuk di BPR KPI khususnya untuk karyawan. Jadi Bu Intan sudah melihat secara global atau secara masif di lingkungan itu lagi happeningnya seperti apa ya Bu ya. Dan satu lagi mungkin tadi kalau saya dengar adalah ya selain itu juga mungkin Bu Intan menerapkan diskusi dan komunikasi kepada user ya Bu ya. Betul. Apa sih kebutuhan departemen ini untuk pengembangan karyawannya atau mungkin untuk rekrutmen ya Bu, sesuai keinginan dari si user tersebut. Wah, luar biasa nih Bu. Pertanyaan yang mungkin ini nggak ada di mana-mana Ibu ya, dari diri Ibu sendiri nih. Apa sih Ibu motivasi terbesar Ibu dalam bekerja? Motivasi saya adalah saya mau pertama nggak mau nyusahin orang, saya mau punya pendapatan sendiri dan saya punya target sendiri lah, nggak usah di-share sama lu saya. Saya punya target sendiri yang perlu saya capai dan memang saya mau jadi wanita karir sepanjang hidup saya. Oke. Sosok wanita nih kalau saya lihat nih ya, Bu Intan ini saya muji sedikit boleh ya Bu? Boleh. Ya, sosok wanita yang memang workaholic atau pekerja keras karena memang sebagian waktunya juga dihabiskan di kantor pastinya Bu ya. Kalau wanita karir kan kalau kita bekerja mungkin sebagian besar di kantor, belum lagi kecuali Sabtu Minggu ya Bu ya. Nah, luar biasanya untuk para sahabat KPI khususnya wanita-wanita boleh nih dilihat bahwasanya wanita juga harus bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bu, ini ada pertanyaan, Ibu tinggal jawab aja, tinggal pilih, terus jawab dan kenapa Ibu pilih jawabannya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ibu pilih kerja cerdas atau kerja keras? Kerja cerdas. Kenapa? Kerja keras capek. Oke, karena nggak ada yang mau tuju ya Bu ya? Capek fisik dan capek otak. Capek fisik dan capek otak. Kalau kerja cerdas kan tahu mau kemana duluan ya Bu ya? Oke, ini untuk artis nih Bu, Ibu pilih Agnes Mo apa Cinta Laura? Agnes Mo. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh sama apa yang mau dia kejar. Oke, good. Fans Bu sama Agnes Mo? Enggak juga sih. Enggak juga. Cuma pilihannya cuma dua itu cuma sih. dua aja. Oke, mau berwirausaha, ini balik kayak gini. Pertanyaan, mau berwirausaha atau menjadi wanita karir? Karir. Kenapa Bu? Karena menurut saya menjadi wanita karir, pertama karena memang itu cita-cita saya dari dulu. Yang kedua karena menurut saya itu tantangannya lebih besar daripada wirausaha. Menurut saya ya. Oke, ya. Menurut Bu Intan adalah wanita karir tantangannya lebih besar daripada berwirausaha. Nggak ada salahnya karena semua orang berhak memilih ya Bu ya, apalagi wanita berhak memilih, terus menentukan jalannya masing-masing, sehingga lagi-lagi adalah kebebasan di mana kita semua memilih apa yang kita mau ya. Yang pasti jangan ada paksaan ya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu Intan mungkin yang bisa memotivasi kita semua, pesan dan kunci suksesnya Bu Intan khususnya untuk sahabat KPI sehingga kita bisa mengikuti jalur Bu Intan menjadi seorang departemen head di BPR KPI. Yang pertama, punya mimpi jangan setengah-setengah, mimpilah setinggi-tingginya dan fokus untuk mencapainya. Yang kedua, tetap kerja sebaik mungkin walaupun nggak ada yang lihat. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke. Jadi ada 3 kiat suksesnya ya Bu Intan ya untuk memotivasi kita semua, yang pastinya juga khususnya untuk saya ada 3 teman-teman. Yang pertama mimpi, jangan pernah mimpi yang kecil tapi mimpi yang besar ya Bu Intan ya, dan jangan setengah-setengah. Tadi yang saya petik adalah jangan pernah kita bermimpi setengah-setengah. Terus yang kedua adalah bekerjalah meskipun tidak dilihat karena ada yang Maha Kuasa ya Bu yang melihat kita. Yang ketiga adalah bersyukur ya, dimana kita harus bersyukur apa yang kita miliki saat ini, tidak boleh iri atau syirik.
khususnya harus menjalin hubungan yang baik. Oke, Bu Intan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata selama konten ini. Ya, oke, sahabat KMI, terima kasih sudah nonton YouTube BPR KMI. Saksikan terus konten-konten BPR KMI, khususnya konten Leader Talk, karena konten ini membuat kita menjadi termotivasi kembali untuk menjadi seorang leader. Oke, saya Ezi, mohon pamit.